Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang 23 pemain yang dipanggil oleh Gerard van den Berg untuk menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U23 yang akan segera berjuang di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23 mulai tanggal 3 September nanti. Yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa di babak kualifikasi kali ini Indonesia berada di grup J bersama Makau, Laos, dan juga Korea Selatan. Memang di atas kertas, Makau dan Laos merupakan tim yang sangat lemah. Dan tentunya Korea Selatan adalah tim yang kuat. Tetapi, tetap saja para pemain dari Timnas Indonesia U23 tidak boleh menganggap remeh Makau dan Laos yang akan dihadapi dulu pada tanggal 3 dan 6 September sebelum nanti di pertandingan terakhir di fase grup ini akan menghadapi Korea Selatan. Karena dengan meraih kemenangan atas Makau dan juga Laos, tentu itu akan memberikan kepercayaan diri kepada para pemain untuk pertandingan terakhir melawan Korea Selatan. Dan yang akan lolos langsung ke Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada bulan Januari tahun depan adalah masing-masing juara grup. Tapi akan ada 4 runner-up terbaik yang dipilih untuk ikut bermain di Piala Asia U23 nanti. Berarti match terakhir nanti lawan Korea Selatan adalah pertandingan bagaikan final yang sebetulnya perlu dimenangkan oleh Timnas Indonesia U23 jika ingin lolos langsung ke Piala Asia U23. Dan sebetulnya di fase grup kali ini atau di babak kualifikasi kali ini, ya Indonesia menghadapi lawan yang sangat berat, yaitu Korea Selatan. Karena jika dibandingkan dengan babak kualifikasi sebelumnya, Indonesia berada di grup yang lemah. Karena satu grup dengan Chinese Taipei dan juga Turkmenistan, sehingga ya bisa menanglah 2 pertandingan tersebut dan lolos ke Piala Asia U23 yang pada saat itu tentu teman-teman masih ingat Timnas Indonesia U23 hampir saja lolos ke Olimpiade, tapi sayang kalah di pertandingan playoff lawan Guinea. Namun saya pikir untuk kali ini juga Timnas Indonesia U23 punya peluang yang sama untuk bisa lolos ke Piala Asia U23. Asalkan para pemain bisa introspeksi performa mereka di AFF U23 lalu yang Indonesia lolos ke final, tapi bukan saja gagal meraih kemenangan dan menjadi juara, tapi juga gagal mencetak gol. Dan sepanjang AFF U23 lalu, jika teman-teman masih ingat, Timnas Indonesia U23 selalu unggul dari segi ball possession, atau hampir di setiap pertandingan itu unggul lah dari segi ball possession, tapi kesulitannya itu adalah untuk melakukan finishing. Dan yang kedua, sering panik ketika ada counter attack dari para pemain tim lawan. Maka itu saya harapkan untuk babak kualifikasi kali ini Gerard van den Berg sudah bisa mengevaluasi apa saja kekurangan yang terjadi di AFF U23 lalu, karena pemain-pemain yang dipanggil ke dalam skuad kali ini juga tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U23 di AFF U23 lalu. Jadi yang penting tuh kalau bentuk permainannya sudah benar, ya sudah mendominasi jalannya pertandingan, harus juga ada efektivitas dalam menyusun serangan untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Jadi meskipun Timnas Indonesia U23 di AFF U23 lalu itu mendominasi jalannya pertandingan, ball possession persentasenya sering tinggi, tapi juga tidak mudah untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya atau peluang emas lah istilah kerennya. Berarti di depan ini harus klik. Ketika di tengah mesinnya sudah panas dan di belakang mesinnya sudah keras. Nah artinya ketika di belakang kita defense-nya kuat, di tengah kita sudah kreatif, di depan itu harus tajam, harus bisa finishing. Dan sebetulnya nggak harus juga pemain yang di depan yang finishing, tapi support dari second line ketika ada pemain yang masuk itu juga harus bisa melakukan finishing. Kalau nggak percuma mau main bagus, mau ball possession sampai 99%, tapi hasil akhirnya tim lawan cetak 1 gol, nah
apa yang bermanfaat bagi tim tersebut yang punya dominasi permainan. Jadi ini adalah momen bagi Gerald van den Berg untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang tentu sudah dia lihat dari AFF U23 lalu. Dan satu hal lagi yang penting, yaitu sisi emosional dari para pemain yang harus dijaga. Kan saya sudah katakan di konten review dari pertandingan final AFF U23 lalu bahwa para pemain Timnas Indonesia U23 di pertandingan final tersebut sangat emosi mainnya. Jadi mereka tidak tampak fokus pada permainan mereka, tidak tampak fokus pada game plan, tapi fokus untuk adu fisik atau ya adu mekanik lah dengan para pemain Vietnam. Padahal itulah strategi dari Vietnam untuk memancing emosi dari para pemain Indonesia. Nah, nanti lawan Korea Selatan kemungkinan juga bisa seperti itu nanti bentuk permainannya kan. Mereka juga fisikal timnya. Mereka juga main keras. Nah, cuma kali ini kan ya persiapannya mepet juga. Kalau nggak salah nih para pemain baru akan berkumpul tanggal 25 Agustus nanti. Sedangkan first match, ya tapi lawan Macau sih, itu tanggal 3. Jadi ya fisik harus kuat, otak harus aktif, intelijensianya harus jalan, emosi harus stabil, tapi harus berani mengambil keputusan. Artinya apa? Mentalitas harus kuat, Pak. Kalau mentalitas gak kuat, jangan harap mau menang lawan Korea Selatan. Karena Korea Selatan, ya tim yang memang lebih matang. Ya kan, itu yang perlu kita akui, mereka jauh lebih matang daripada timnas kita. Maka itu final match itu lawan Korea Selatan itu yang harus menang. Jadi jangan main aman juga. Ambil itu 3 poin pada saat memang kita sebagai tuan rumah. Oke, saya ingin membahas ya satu persatu pemain yang dipanggil ya oleh Gerald van den Berg. Mulai dari kiper, yaitu ada Ardiansyah, kemudian ada Cahya Supriyadi, ada juga Dava Fasyana. Ardiansyah yang kemarin lebih sering main kan di AFF U23, oke dia bagus, tapi Cahya juga performanya lagi bagus loh di PSIM. Bahkan terakhir itu dia melakukan banyak saves kan di pertandingan lawan Persib. Nah ini gak gampang juga nih bagi Gerald untuk memilih. Tapi kadang-kadang kiper tuh bagusnya di klub, di timnas gak bagus. Kadang-kadang sebaliknya, di timnas bagus, di klub gak bagus. Nah, kalau feeling saya mungkin ya Gerald akan tetap memasang Ardiansyah yang memang performanya oke di AFF U23. Ada Dava Fasya yang memang tampaknya sulit untuk bisa mendapatkan tempat. Di back ada Kakang Rudianto. Ya kan, kita tahu dia sekarang regular bermain bagi Persib, kemungkinan dia akan bermain di sebelah kanan. Nah, Kakang ini juga harus jaga emosinya. Saya ingat itu, waktu lawan Thailand, ngapain tuh dia marah-marah pada saat ada corner. Ke wasit loh dia marah-marah. Nah, hal-hal seperti ini harus dicegah. Jadi pada saat membela timnas Indonesia, ya attitude itu juga harus dijaga. Nah, itu yang harus dijaga. Ini kritik saya nih kepada Kakang nih. Terserah mau dengerin atau enggak. Karena bisa lihat lagi di tayangan ulang itu lawan Thailand. Jaga emosi Anda. Terus ada Kadek Arel. Nah, ini kapten. Ini juga harus tenang di belakang. Ya kan, harus mengawasi pemain yang bergerak tanpa bola. Memang saya harus tegas sebagai pengamat dong. Ya kan, AFF U23 saja lawan Vietnam gak bisa menang. Ya kan, sebelumnya lawan Thailand menang pun adu penalti. Jadi timnas U23 kita ini harus naik level. Harus masuk ke Asia. Itu yang kita harapkan. Agar ya jam terbang dari para pemain lebih baik lagi kan. Secara pengalaman internasional. Ferrari masuk. Oke, Ferrari ini pemain yang ngeyel juga kadang-kadang. Ada Dion Marks. Nah, Dion Marks ini posisinya back tengah. Mungkin dia akan main nih. Apalagi dia main di Belanda kan. Dia main di Belanda. Dan memang sebelumnya dia sudah dinaturalisasi ya. Dan di sayap ada Alvarez Buffon. Ini artinya bisa bermain di back kanan juga nih. Alvarez Buffon. Mikael Tata bisa bermain di kiri. Doni Tripamungkas main di kiri. Nah, saya suka banget nih Doni nih. Pemainnya kalem, dia lebih fokus pada permainan. Nah, Kakang belajar dong dari si Doni. Fokus pada permainan kamu gitu. Fokus, bagi bolanya akurat, tenang under pressure. Dia tahu kapan dia perlu membagi bola. Terus ada Frankie Misa masih up and down. Tapi saya benar-benar suka nih Doni. Ini Doni pemain yang berpotensial untuk nanti naik ke level senior. Asalkan dia bisa mempertahankan lah performanya. Dan ada Tony Firmansyah, ini fighter kita di tengah. Bagus ini pemain. Zanadin Faris, oke, tidak banyak mendapatkan menit bermain ya sejauh ini. Robbie Darwish, ini juga saya suka ini pemain. Juga lemparan ke dalamnya bisa bermanfaat. Ada Arkan Fikri, ini generator nih, dinamo nih di lini tengah kita. Sayangnya pada saat itu AFF U23 kan dia gak bisa main ya. Kalau nggak salah dia main sebentar aja tuh lawan Vietnam. Kemudian Ananda Rehan Alif, oke ini pemain juga bisa dimainkan. Rehan Hanan, saya suka permainan dia di AFF U23, pemain yang gerakannya cepat,
Dan ya dia harus lebih fokus juga ya membagi bola ya. Ketika sudah berada di area pertahanan tim lawan, lihat dulu rekannya siapa yang free. Kemudian ada juga Hoki Caraka ya. Memang banyak yang berdebat kenapa Hoki dipanggil ya. Kalau menurut saya Hoki ini dipanggil ya karena memang dia pemain yang rajin. Walaupun dari segi goal scoring memang masih sulit ya dan belum terbukti dia bisa menjadi goal scorer, tapi dia pemain yang rajin. Dia mau turun juga ke tengah untuk melakukan pressing. Dia mau juga terlibat perebutan bola dengan pemain tim lawan, pressing dia di depan, pressing tinggi dia juga bagus. Dia punya kecepatan juga dan jangan lupa loh yang diambil penalti itu lawan Thailand itu mentalnya harus kuat. Dan ada Jens Raven, nah saya harapkan Jens Raven bisa bermain jauh lebih baik daripada FF U23 walaupun pada saat itu juga dia mencetak gol. Tapi kan ya kita lihat pada saat lawan Vietnam kesulitan dia yang mendapatkan ruang ya. Jadi dia harus lebih kuat lagi secara fisik, apalagi sekarang sudah main di Bali United. Rafael Strike, ya ini nggak tahu nih dia akan dimainkan dari awal atau enggak, belum tentu juga. Apalagi di Dewa performanya belum stabil. Ada Ricky Pratama, ini pemain yang cepat ini, bisa bermain di sayap. Ada Salim Tuharia, juga bisa bermain di sayap. Dan Rahmat Arjuna, yang feeling saya akan main dari awal di sebelah kiri. Rahmat ini pemain yang cepat. Jadi Rahmat dan Rafael ini akan bersaing nih. Rafael juga bisa dimainkan, tapi ya itu tergantung lagi dengan Gerald Vandenberg. Mau mainnya seperti apa, formasinya mau seperti apa. Apakah tetap formasi 4-3-3, atau mungkin dia berubah kali ini. Ketiga center back. Karena nih kalau center back, ada 4 yang bisa main. Walaupun Kakang bisa juga main di kanan nih. Tapi ada Ferrari, ada Dion Marks, ada Kade Karel. Yang bisa bermain di tengah. Tapi Kakang juga bisa bermain di tengah kan. Buffon juga bisa bermain di tengah nih. Jadi banyak pilihan juga. Nah ini tergantung ya. Kalau bagi saya sih 4-3-3 juga gak masalah. Ball possession juga bagus. Dan memang sih banyak di antara teman-teman yang memberikan komentar di kolom komentar. Kenapa mau nonton? Kok bola seharusnya ke depan dikasih ke belakang? Nah, kenapa bola itu gak bisa dipassing cepat ke depan? Karena memang ada pressing dari para pemain tim lawan. Jadi, agar penguasaan bola itu tidak hilang, maka dikasih dulu ke belakang, biar menjaga ball possession. Itu gak masalah, tapi kalau sudah ke belakang, jangan ke paling belakang lagi, jangan ke kiper lagi. Harus coba cari pemain yang free. Tapi dalam hal ini juga pemain yang tidak menguasai bola itu harus mencari ruang. Harus memberikan support kepada pemain yang menguasai bola sehingga pemain tersebut bisa membagi bola secara akurat. Jadi kadang-kadang salah passing itu bukan berarti pemain-pemain kita tidak paham cara passing yang benar, enggak. Passingnya sudah benar tapi tidak akurat. Kenapa? Karena terlalu cepat memberikan passing atau terlalu lama menguasai bola sehingga bisa direbut oleh para pemain tim lawan. Artinya dalam hal ini decision making atau pengambilan keputusan harus sesuai dengan momen yang perlu dimanfaatkan oleh para pemain. Pertandingan pertama lawan Makau teman-teman, seharusnya Timnas Indonesia U23 menang. Lawan Laos, seharusnya Timnas Indonesia U23 menang. Lawan Korea Selatan, ini tergantung taktik dari Gerald Vandenberg. Ya, kita perlu melihat dulu pertandingan pertama lawan Makau, walaupun itu adalah tim yang lemah. Kemudian lawan Laos. Dan kita juga lihat nanti performa dari Korea Selatan U23 seperti apa. Dan tentu dalam hal ini, kita juga nanti akan melihat bagaimana caranya para pemain itu bisa build up dengan rapi. Itu juga satu hal penting. Apalagi mayoritas dari pemain-pemain yang dipanggil ke dalam squad itu punya menit bermain yang lebih dari cukup di Liga, yaitu di Super League, dan ada juga beberapa pemain keturunan yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi agar Timnas Indonesia U23 bisa kembali tampil di Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan tahun depan, dan juga yang kita semua harapkan bisa nanti lolos ke Olimpiade. Tidak ada yang mustahil teman-teman, asalkan para pemain bisa memahami game plan dari pelatih, dan asalkan pelatih juga bisa memahami batas kemampuan dari para pemain agar juga dia memakai strategi yang sesuai untuk bisa dijalankan oleh para pemain tanpa juga banyak melakukan kesalahan. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.